Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi hubungan masyarakat. Nah, pada kesempatan ini kami membahas beberapa sub-bab. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita nonton video berikut ini. Pengertian hubungan masyarakat. Marketing public relation adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang dapat merangsang pembelian dan kepuasan komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan positif yang ditimbulkan dan berkaitan dengan identitas perusahaan atau produknya sesuai dengan kebutuhan. Tujuan public relation menurut para ahli. Menurut Rosadi Ruslan, yang pertama, membuat citra positif organisasi atau perusahaan di mata pihak eksternal atau masyarakat. Dan yang kedua, upaya efektif untuk membangun pengenalan brand and brand awareness. Yang ketiga, mendorong terciptanya hubungan baik, hubungan saling pengertian antara perusahaan, organisasi, dan publik. Yang keempat, mendorong sinergi fungsi komunikasi pemasaran melalui public relation. Yang kelima, merupakan salah satu bauran pemasaran dalam konsep komunikasi pemasaran. Menurut Davis mengatakan bahwa tujuan utama dari public relation merupakan usaha untuk mempengaruhi perilaku orang baik secara individu maupun kelompok untuk berhubungan, di mana resepsi, sikap, dan opini terkait perusahaan tentunya ditentukan melalui proses komunikasi public relation. Adapun menurut Jeff Case, yaitu mengubah citra masyarakat terhadap perusahaan melalui kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, menginformasikan kesuksesan yang telah dicapai organisasi atau perusahaan kepada masyarakat umum agar mendapatkan pengakuan, memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas, serta mengembangkan pasar baru, meningkatkan kualitas pegawai secara internal perusahaan, menciptakan opportunity perusahaan untuk mengembangkan ke depan, memberikan fiatur dan mendidik konsumen untuk lebih mengenal sehingga dapat memanfaatkan perusahaan melalui produk secara efektif, menjaga hubungan dengan masyarakat, bahkan memperbaiki hubungan jika terjadi sesuatu yang tidak baik diinginkan seperti kecaman, salah persepsi atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan, menyelesaikan krisis yang terjadi dan melakukan upaya membuat masyarakat kembali percaya, melakukan rebranding atau identitas yang baru, menyebarluaskan informasi atau kegiatan perusahaan guna mendapatkan partisipasi dari publik, menciptakan komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. Adapun tugas dari hubungan masyarakat atau public relation, yang pertama yaitu membuat program komunikasi internal, kemudian yang kedua melakukan audit komunikasi internal. Adapun yang ketiga yaitu membuat saluran komunikasi baik yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Yang keempat, melakukan motivasi bagi karyawan, dan yang terakhir yaitu mencegah dan menyelesaikan konflik. Selanjutnya yaitu jenis hubungan masyarakat, di mana terdapat 5 macam hubungan masyarakat atau public relation. Yang pertama yaitu customer relation, yang dimana merupakan divisi humas yang menciptakan hubungan baik dengan pihak di luar perusahaan, misalnya yaitu dengan konsumen. Kemudian yang kedua yaitu employee relation, yang dimana tidak hanya di luar perusahaan, humas ini juga wajib membangun komunikasi antara pimpinan dan bawahannya. Kemudian yang ketiga yaitu community relation. Nah, dalam hal ini
Community relation bertujuan menciptakan hubungan baik antara perusahaan dengan pihak terkait, misalnya itu seperti partner dan juga komunitas tertentu. Kemudian yang keempat itu ada government relation, yang dimana menciptakan hubungan baik antara organisasi dengan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu media relation, di mana media ini berperan penting dan harus dijembatani oleh humas perusahaan, karena kebanyakan sumber citra perusahaan bersumber dari media relation ini. Nah, baik, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai keuntungan dan kekurangan dari hubungan masyarakat atau public relation. Nah, jadi keuntungan dari humas atau hubungan masyarakat ini yaitu ada 3. Yang pertama, kredibilitas, jangkauan, efektivitas biaya. Nah, kredibilitas ini yang maksudnya publik lebih mempercayai pesan yang datang dari pihak ketiga terpercaya ketimbang sebuah konten yang diiklankan. Jadi maksudnya dia tidak terlalu mempercayai iklan-iklan yang ada di berita, misalkan kayak iklan seperti iklan skincare begitu kan biasa itu iklan skincare-nya kayak langsung orang cantik begitu yang dipilih. Jadi dia itu tidak terlalu percaya seperti itu. Kemudian yang kedua, jangkauan. Nah, strategi public relation ini yang baik dapat menarik banyak media berita untuk menampilkan konten ke masyarakat luas. Nah, jadi maksudnya ini dia lebih menampilkan sebuah kontennya itu untuk bisa diketahui oleh masyarakat luas seperti itu. Kemudian yang ketiga, efektivitas biaya. Itu hubungan masyarakat ini adalah salah satu cara efektif untuk menjangkau masyarakat luar yang hemat biaya dibanding dengan promosi berbayar, kayak misalkan promosi ke iklan-iklan di TV itu toh. Nah, dia itu pasti iklannya itu berbayar iklannya, tidak sama dengan seperti kita yang hanya sekedar membuat pamflet begitu untuk menyebarkan sebuah misalkan produk yang ditawar ke masyarakat seperti itu. Lanjut, kita masuk pada kekurangan dari hubungan masyarakat atau public relation. Yang pertama, tidak ada kontrol langsung. Nah, tidak ada media berbayar, tidak ada kontrol langsung atas konten yang didistribusikan oleh media secara gratis. Nah, ini itu salah satu resiko terbesar berinvestasi di bidang public relation. Nah, kemudian yang kedua, sulit untuk mengukur keberhasilan. Jadi sangat sulit untuk mengukur dan mengevaluasi keefektifan kampanye dari public relation. Kemudian yang ketiga, tidak ada hasil yang dijamin. Penerbitan rilis pers tidak dijamin karena perusahaan tidak membayarnya. Jadi maksudnya ini tidak ada yang bisa menjamin berhasilnya. Misalkan kita membuat promosi. Nah, promosi itu tidak ada yang bisa jamin kalau promosi itu akan berhasil seperti itu. Jadi perusahaan media ini mempublikasikan hanya jika dirasa akan menarik bagi audiens yang ditarget. Demikian apa yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga apa yang telah kalian dengarkan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.